Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang kami terima hari ini. Ya Allah, kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Tuhan akan selalu menyertai, menuntun dan mengajar kami, serta terus memberikan hikmat kepada kami, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Renungan kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 8 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Dalam bahasa Batak Ulaun ni Apostel 10 onom ayat 25. Demikianlah dikatakan. Alai mareak tongabor ngini martangi yang masih Paulus dohot sisilas mamuji debata, dipatangi-tangi aka natar hurungi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, tetaplah memberitakan Injil. Tetaplah memberitakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Teruslah memuji Tuhan. Teruslah memberitakan Tuhan dan pujilah Dia. Bernyanyi, berdoa hanya kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kehidupan kita, janganlah pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali diperhadapkan keadaan sulit, keadaan yang tertekan ketika menjalankan pekerjaan Tuhan. Sering sekali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah kita hadapi. Karena memang cepat atau lambat akan terus ada perlawanan-perlawanan dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan baik kita. Paulus menghadapi perlawanan dari para majikan yang marah karena Paulus mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan. Paulus menghadapi perlawanan dari orang-orang yang tidak suka atas pelayanannya, atas pekerjaan baik yang dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa yang dilakukan Paulus di dalam pelayanannya adalah sungguh hal-hal yang menolong, yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang menderita. Tapi hal itu ditentang, tentu karena ada maksud-maksud lain. Para majikan itu melihat dari sisi kehidupan mereka, bahwasanya kehadiran Paulus dan pekerjaan yang dilakukannya merugikan mereka secara ekonomi. Oleh sebab itulah, Paulus diperlakukan tidak adil. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Siapakah mereka? Tentu Paulus dan sahabatnya Silas. Mereka dijatuhkan ke dalam penjara
dan mereka dihukum karena manusia begitu jahat yang memperhambakan uang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mau mengajar kita bahwasanya penderitaan, penganiayaan tidak membuat Paulus dan Silas berputus asa. Justru di dalam penjara, mereka terus bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Karena bernyanyi menolong mereka fokus pada realitas bahwasanya Allah yang kekal dan mulia. Meskipun itu sementara mereka diselimuti awan gelap penderitaan. Saudara, mari kita belajar. Dalam situasi keadaan yang berat terjadi atas hidup kita, marilah terus berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan sumber keselamatan. Fokuslah kepada Tuhan sumber jawaban atas setiap persoalan kita. Karena di dalam lagu dan pujian kita, Tuhan akan memberi kekuatan jika kita di dalam tekanan. Melalui doa dan nyanyian, kita boleh bersaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus di dalam penderitaan mereka, di dalam tekanan mereka, di dalam penjara. Mereka bernyanyi dan terus berdoa, sehingga mereka menyaksikan iman kepada orang-orang yang ada di dekat mereka yang pada waktu itu pun sedang di dalam penjara. Mereka tidak menghindar dan tidak lari dari kenyataan. Demikianlah kita, saudara. Jika kita menghadapi kesulitan, jika kita menghadapi pergumulan, tetaplah menghadapinya dengan iman. Bernyanyilah dan teruslah berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa dan nyanyian kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Penghiburan yang daripada Allah akan diberikan. Dan dalam nyanyian dan doa kita akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Tidak ada kekuatan dunia yang melebihi kekuatan Allah kita. Tidak ada kuasa apapun yang melebihi kuasa Allah kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah arahkan hatimu, arahkan pandanganmu, dan teruslah fokus kepada Tuhan. Jangan alihkan fokusmu, pandanganmu kepada masalah-masalah yang terjadi atas hidupmu. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menghadapi masalah dalam hidupnya. Siapapun, kapanpun, masalah itu akan datang, baik dari dalam diri kita maupun dari orang lain atau dari luar diri kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk terus mengingat, menghadapi setiap permasalahan dengan menghadirkan Tuhan di dalam persoalan-persoalan kita. Teruslah bernyanyi dan berdoa, memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian hidup Paulus dan Silas yang akan menjadi teladan dalam hidup kami. Kami akan selalu kuat, kami akan selalu menyandarkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Membiarkan Engkau yang mengatasi segala persoalan-persoalan kami. Hari ini Tuhan, kami tidak akan berhenti bernyanyi, berdoa hanya kepadamu. Karena kami percaya hanya daripadamu lah kami beroleh jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Hanya daripadamu lah kami mendapatkan kekuatan ketika kami sedang dalam keadaan lemah. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun penyertaan-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan, mampukan kami melakukannya dengan baik di dalam Tuhan, dan biarlah setiap pekerjaan baik kami berhasil dan berbuah, sehingga kami dapat menikmatinya, dan Tuhan tetap memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang lemah, yang sedang berduka, dan juga yang sedang sakit. Biarlah kekuatan, kepulihan, dan penghiburan yang daripadamu selalu menyertai mereka yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami puji dan sembah Engkau kekal sampai selamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.